Saya bebasnya itu kemarin di tanggal 20 ya, jadi dapat pembebasan bersyarat namanya, di mana remisi dan karena kelakuan baik juga mendapatkan eh, tanggal untuk lepas lebih cepat daripada hukuman yang dijatuhkan. Berarti berapa tahun total? Hampir 4 tahun nih jadinya saya jalankan. Mungkin kegiatan pertama apa nih yang waktu pas kemarin bebas? Gitu bebas, yang pertama-tama saya lakukan langsung calling si kecil, buah hati kesayanganku. Disurprise gitu dianya kan, kaget dan udah seneng banget lah semuanya. Dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diatur untuk ketemuannya. Ngobrol apa pada saat pertama kali calling si cantik? Yang ngagetin dia aja gitu. Jadi saya calling itu saya sedang berada di rumah ibunda saya bersama dengan kakak saya. Jadi ya saya tunjukin ke dia. Dia kan nggak tahu dia kan di mana gitu. Tapi tiba-tiba ada omanya, ada pamannya, ada tantenya gitu kan. Loh, dia jadi bingung nih. Kok bisa ada semuanya gitu. Ya udah saya kagetin aja. Terus selama 4 tahun itu statusnya seperti apa sih menjalani selama di dalam kan memantau anaknya lagi sakit waktu itu ya? Betul. Itu seperti apa? Saya beruntung sekali ya karena saya mempunyai teman-teman yang sangat support dan juga keluarga yang luar biasa. Karena saya rasa itu salah satu hal yang paling penting untuk membuat kita itu tetap bisa punya alasan untuk bertahan kuat di dalam sana, karena penjara ya macam-macam ya. Saya sendiri sempat pindah beberapa kali, semuanya itu diatur oleh Ditjen Pas ya. Ada yang penjaranya lebih enak, ada yang lebih keras, ada yang keras banget gitu kan. Jadi memang kita itu harus bisa belajar untuk jaga diri, baik di urusan mentalnya maupun fisiknya. Karena sakit di penjara itu amit-amit dah, jangan sampai. Walaupun fasilitas medis dan lain-lain disediakan, tapi ya tentu aja nggak bisa diharapkan sebagaimana normalnya di luar gitu. Sempat sakit berarti waktu masih Hampir bisa dikatakan sakitnya ringan-ringan aja karena memang saya olahraga bisa-bisan sih di dalam. kecilan ya kayaknya turun berapa kilo gitu. Turunnya sebenarnya tetap aja sih, nggak terlalu ini, cuma mudah-mudahan sekarang lebih segar, lebih fit ya, karena memang di sana itu 7 hari seminggu, 2 sampai 3 jam setiap hari, lari, pingpong, workout ya, kalistenik, saya jalanin semuanya. Serindu apa sih pada saat di dalam sama si Aisyah? Mungkin seperti apa komunikasi yang dijalani pas selama di dalam itu? Rindunya sih nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, serius. Karena kan dulu sewaktu dia mulai sakit kan, saya berganti-gantian kan dengan Dena mengurus dia gitu kan, rotasi terus, satu kerja, satu ngasuh dan sebagainya. Tiba-tiba itu semua terputus, dan pada saat itu kondisinya kesayangan saya ini masih dalam tanda tanya lah. Jadi rindu banget. Tiba-tiba kemudian ya nggak tiba-tiba ya, secara perlahan-lahan semakin dan semakin sembuh. Di situ beban saya sudah keangkat jauh sekali. Semuanya terasa nggak terlalu ada masalah lagi. Mau seberat apa juga yang saya hadapin. Cuma ya memang yang paling berat itu keinginan untuk bertemu itu. Karena ya kita nggak pernah berpisah lama-lama kan. Selama 4 tahun itu pernah nggak sih Aisyah atau kalian ada jenguk atau seperti apa? Ya pas di awal ada ya, Dena ada, tapi Aisyah pada saat itu kan belum tahu saya ada di dalam, dan kita jaga seperti itu karena kondisi dia kan masih belum sehat. Nah kemudian COVID melanda ya kan, mereka berdua terpenjara di Singapura gitu kan selama 2 tahun. Kemudian setelahnya itu juga kunjungan itu masih amat sangat dibatasi. Jadi saya bilang ya udahlah, entar aja, tunggu waktunya. Toh
pada saat itu saya memang udah apply untuk pembebasan bersyaratnya, dan saya juga berterima kasih kepada Ditjen Pas yang sudah mengabulkan, sehingga saya bisa keluar lebih cepat dan udahlah ketemunya di luar aja gitu. Berarti ini udah komunikasi sama Kak Dena, terus ada rencana kapan kira-kira mau ketemu Aisyah? Terus sudah mau rencana mau bawain apa gitu, udah kepikiran belum sih? Secepatnya sih diatur. Ini juga saya masih berusaha untuk adaptasi dulu, karena terus terang kayak baru keluar dari gua ya. Bingung gitu. Semuanya terasa familiar tapi juga asing. Biasa tapi nggak biasa gitu ya. Jadi saya pikir saya coba adaptasi dulu beberapa minggu ini, sambil mulai diatur-atur jadwalnya dan kesibukannya Dena bagaimana gitu kan, supaya bisa segeralah ketemu sama si kecil. Tapi masih kita atur-atur semuanya. Kira mau nyiapin kado apa sih buat si kecil nih? Udah kepikiran beliin boneka kah atau apa gitu? Kebetulan Aisyah itu bukan anak yang terlalu gimana gitu sama hadiah. Memang seperti itu dari kecil. Jadi saya rasa yang paling dia ingin ya kehadiran bapaknya. Jadi saya masih kepikiran sih. Yang pasti we're gonna have a good time lah. Ngelihat perjuangan Kak Dena pada saat jatuh bangun ngurus Aisyah mungkin kan banyak yang salut juga sih. Iya, saya sendiri salut dengan Dena, dengan ketabahannya, kekuatannya, tidak pernah mengeluh, dan dia selalu mengupayakan yang terbaik untuk menjaga kasih sayang antara saya dengan Aisyah, dan juga komunikasi. Dan keluarga saya juga luar biasa di situ perannya untuk menjaga semuanya. Seluruh kewajiban yang harus saya lakukan sebagai seorang ayah jadinya tidak pernah terputus. Itu saya harus berterima kasih dengan keluarga saya. Jadi menurut saya sih keluarga saya, Dena, sudah melakukan banyak keajaiban sih ini untuk membuat semuanya tetap baik-baik saja pada saat saya keluar. Karena bisa dikatakan 90% kali ya dari orang-orang yang ya lumayan lama mendekam di pesantren itu atau di sekolahan itu, ceritanya itu cepat atau lambat banyak yang kehilangan teman. Karena ya memang begitulah biasanya. Nah, di saya untung sekali itu tidak terjadi. Sampai hari terakhir saya di sana, teman-teman itu nggak pernah kurang, selalu ngejagain kontak, selalu menawarkan bantuan, dan itu tadinya saya juga udah nggak berani mengharapkan gitu, tapi itu terus terjadi dan saya bersyukur banget. Begitu saya keluar juga, aduh, sampai terharu saya karena sambutannya saya nggak berani ngarepin apa-apa lagi lah gitu. Saya cuma mau bangkit kembali, berkarya lagi, ngejagain keluarga saya. Tapi ternyata di luar semua itu teman-teman itu hangat banget ya. Supportnya itu luar biasa gitu. Bahkan klien-klien saya yang lama juga udah langsung mengontak-kontak saya hanya dalam hitungan hari gitu kan. Jer, udah keluar ya, oke. Kalau lo silakan bebenah dulu ya kan, supaya nggak kaget. Begitu lo udah mulai tenang, segera datang, kita tunggu meeting. Nah, jadi saya sangat berterima kasih sama yang di atas, luar biasa sih. Keren banget ya. Tapi kalau kegiatan Kak Jali berarti saat ini apa? Saat ini saya berbenah. Healing atau gimana? Nggak berbenah dalam arti yang sesungguhnya, karena kantor saya kan tutup. Jadi bayangkan aja ya, studio dan kantor dengan orang segitu banyak, sekarang semuanya barang-barangnya ada di rumah saya, ditumpuk gitu, dan nggak ada yang berani ngutak-ngutik selama 4 tahun ini, karena saya kan yang ngerti. Nah, itu harus dipilah, harus disortir, yang perlu dijual, yang perlu diperbaiki gitu.
dan ini udah hampir 2 minggu. Setengahnya aja belum kelar sih. Saya kerja pagi, siang, sore, malam. Karena saya itu bisa punya rumah yang enak, yang nyaman untuk saya bisa pulang ke situ. Itu kan yang kita rindukan kan selama ada di dalam sana kan. Nah, jadi saya sedang berusaha membuat lingkungan yang paling kecil, yaitu rumah saya sendiri, itu senyaman mungkin supaya saya siap untuk bekerja lagi. Berarti Aisyah sendiri tinggal di sana? Tinggal di Singapura ya. Dan nggak balik-balik? Sejauh ini di sana. Ada kemungkinan ke Jakarta nggak sih? Kemungkinan sih ada-ada aja ya. Tinggal nanti dibicarakan aja bagaimananya. Saya rasa sih mestinya nggak terlalu masalah ya kalau untuk itu. Perkembangannya, kesehatannya seperti apa sih sekarang? Sejauh ini Aisyah baik ya, kesehatannya terus kita pantau. Dia seger, kuat ya, cantik, pinter banget tuh anak gue. Terima kasih Tuhan deh. Tapi kita tuh memang terus harus berhati-hati karena beberapa tahun pertama ini sebenarnya masih krusial, kita harus pantau terus, jangan sampai kecolongan. Mudah-mudahan sih kedepannya masih nggak ada problem lah, sehat-sehat aja. Masih harus melakukan rangkaian medis kan? Kayak pengecekan rutin? Ya, seperti apa? betul. Pengecekan berkala tetap harus kita lakukan, dan itu juga salah satu alasan kenapa kita memutuskan untuk Aisyah tetap ada di Singapura, karena kan tim dokter yang menangani dia kan udah paham bener, udah bertahun-tahun kan megang Aisyah, dan dia juga udah comfortable di sana. Jadi kita putuskan oke, untuk beberapa tahun ke depan kita pastikan dia di sana untuk mendapatkan atensi dan bila diperlukan perawatan medis, pengawasan medis yang paling tepat, yang paling bisa diandalkan untuk dia. Sekolahnya gimana dia di sana, perkembangannya? Anaknya kan pintar dan Pintar ya emang pintar. Syukur banget bahwa dari awal dia masuk, dia kan sebenarnya telat ya. Dia itu jadinya karena ya sakitnya kemarin tuh dia masuknya itu kira-kira terlambat setahun 2 tahun dibandingkan anak-anak lain. Jadinya udah jelas kan tubuhnya lebih besar gitu kan, umurnya lebih banyak daripada anak lain di kelas yang sama. Tapi ternyata tidak melahirkan keminderan apapun. Dia mingle cepat sekali dengan semuanya. Dan karena dari kecil kita bikin dia bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jadinya malah bahasa Inggrisnya dari awal itu udah selalu dapat nilai paling tinggi dibandingkan murid-murid internasional lainnya. Bahkan lebih tinggi dari murid-murid yang memang native language-nya itu bahasa Inggris gitu. Ngedance masih nggak sih? Ngedance-nya masih, masih itu langsung pamer-pamer ke saya, dance K-pop lah, apalah segala macam gitu. Dia juga terlibat dengan banyak olahraga, basket. Main basketnya iya, cheerleadingnya juga iya gitu. Dan ketertarikan dia di science dan di art itu kelihatannya sama besarnya. Jadi ya kita dorong aja semuanya. Do whatever you want, belajar apapun yang lo mau, jadi apapun yang kamu mau gitu. Pinter banget ya. Ya. Tingginya udah semangat sekarang kak. Tinggi sih, tinggi. Iya, saya nggak bakalan kaget lah dalam Ke Dena tuh semananya tuh sekarang? Ya paling setahun 2 tahun lagi juga udah sama. Tinggi kok. Kemarin waktu komunikasi pertama tuh yang ngasih kejutan itu, ada kesan yang paling berkesan banget gak sih yang dia ucapkan ke papahnya nih? Apa dia ngomong apa? Nggak ada yang berkesan gimana-gimana sih. Kita memang soalnya selalu membuat itu semuanya menjadi santai sih. Kita keluarga itu mengkondisikan nggak perlu terlalu ada yang harus bikin kaget gitu. Jadi memang dibikin casual banget gitu. Jadi walaupun di dalam itu rasanya saya udah gimana banget, dan mungkin dia juga ngerasa seperti itu, tapi kita lebih banyak ketawa-ketawanya aja gitu kan. Udah ada rencana planning kayak nanti kita jalan-jalan atau gitu nggak sih? Oh, rencana yang itu sebenarnya dari dulu itu banyak, udah planningnya itu banyak. Tapi ya
kalau anak kecil itu kan mau plan apapun selagi itu masih ada gantinya, plan baru lagi, yang lama juga ya udahlah lewat, yang mana aja ayo kan, pasti gitu. Tapi sampai sekarang tuh maaf mukanya masih ditutupin gitu. Mm-mm. Banyak juga netizen yang pada pengen lihat dong cantiknya Aisyah gitu. Kenapa? Ya kita itu memang masih bukan menutupi identitas bagaimana ya, tapi kita masih ada concernnya untuk keselamatan dan kenyamanannya Aisyah, baik di lingkungan sehari-hari maupun di dunia maya. Jadi kita tetap mau memberikan penjagaan aja dulu sembari kita ya sambil mikir-mikir nanti anaknya bagaimana gitu. Bukan berusaha untuk overprotective atau hal-hal yang seperti itu atau paranoid. Kita semua menghindari itu. Tapi memang itu akan butuh sedikit pembicaraan lebih lanjut itu antara saya dengan ibunya. Nanti anaknya gimana nih skenarionya gitu. Mungkin kalau boleh flashback sedikit, waktu kemarin perjuangan Denada katanya sampai maaf nih kayak jual-jual ini itu, tapi perjuangannya hebat gitu berarti. Hebat, iya. Jual-jual ini tanpa, bahkan ada yang mau nyumbang dia nggak mau, dia bilang kasih saya kerjaan aja. Iya, memang dari awal banyak sih yang kita harus jual-jualin segala macam gitu, baik yang didengar oleh publik ataupun yang tidak. Tapi memang kalau untuk sumbangan itu adalah pembicaraan saya dengan Dena itu dari awal banget. Kita putuskan bila kita memang masih bisa mengupayakan, mari kita upayakan. Teman-teman yang mau menyumbang dan membantu tentu aja kita sangat berterima kasih. Tapi selagi kita masih mampu, kita memutuskan untuk mencoba menyarankan kepada teman-teman itu, gimana kalau bantu aja yang lebih ngebutuhin daripada kita. Karena selama perjalanan kita dari Jakarta sampai Singapura itu kita ngelihat bahwa yang bernasib sama ataupun lebih parah itu banyak, dan itu desperate banget gitu. Itu kita berpacu dengan waktu kan, dan mereka membutuhkan bantuan juga. Kalau kita bisa mencoba melakukan sesuatu, kenapa enggak gitu. Kalau dari kita sendiri mungkin pada saat itu susah sekali karena kita kan juga berjuang gitu kan. Ya, jadi kita coba sarankan ke teman-teman, bantu yang lain deh. Keren banget ya. Iya, karena saya katakan waktu itu kepada ibunya ya, bila melalui kita ataupun melalui Aisyah sendiri, anak kita bisa menjadi berkah dan berkat untuk orang-orang lain, walaupun saat dia masih sakit, itu mudah-mudahan Tuhan gak akan tinggal diam gitu. Jadi biarlah dia menjadi berkah, jadi sumber pertolongan ataupun sumber inspirasi buat banyak orang lain, sehingga mudah-mudahan banyak anak-anak lain yang bisa ikutan ketolong jadinya. Gitu. Hebat nih. Ya, kita mencobalah yang kita paling bisa. Waktu itu juga sempat ada di podcast, Kak Dena sempat bilang, jadi waktu awal-awal sakit tuh sempat sedih banget ngeliat Aisyah tuh sempat ngomong, kok aku nggak kayak anak-anak yang lain ya, kayak jalan sedikit jatuh. Pernah nggak sih Dena curhat gitu tuh, atau enggak mungkin sempat video call sama si Aisyah, dia sempat curhat tentang apa kesehatan dia, maksudnya yang dia rasakan, kesedihan dia. Ya, memang di penjara itu kita difasilitasi ya, saya bisa calling gitu, dan iyalah dia curhat. Dia kan dia kecarian kan papanya mana nih dan bagaimana. Kuncinya itu menurut saya itu adalah secara konstan itu kita harus terus memberikan semangat dan kepositifan untuk dia. Itu nggak gampang karena kita ya sendiri juga lagi Down, ya? lagi remuk gitu kan, dan kondisi saya sendiri pada saat itu juga cukup berat lah bisa dikatakan gitu. Nah, itu nggak gampang, tapi memang harus itu yang terus-menerus diupayakan, dan itu harus konsisten. Apapun yang kita rasakan, seberat apapun yang kita rasakan,
di mata dia itu harus semuanya dibikin terasa gampang. Curhat apa dia pada saat itu, apa sih yang dia ceritain ke papa? Ya hal-hal yang mungkin sudah pada teman-teman juga pada sering dengar lah gitu, mengenai kondisi fisiknya dia gitu kan. Bagaimana semuanya terasa berbeda kok, saya nggak sama dengan yang lain, yang hal seperti itu. Tapi ya ditanggapi dengan santai aja, itu kuncinya, ditanggapi dengan santai sehingga dia juga bisa rileks gitu. Karena stres itu betul-betul bisa membuat proses penyembuhannya itu menjadi terhambat. Jadi dia harus dibikin asik aja gitu. Berapa kali sih biasanya kalau video kan difasilitasi katanya. Biasanya kalau video call si Aisyah tuh selama di dalam tuh gimana jadwalnya? Jadi saya itu akan dipanggil. Jadi pendaftaran dulu dipanggil. Ya saya rasa di banyak penjara itu memang difasilitasi itu sebagai pengganti kunjungan offline. Jadi biar ada kunjungan online karena di dalam situ peran keluarga itu penting. Penting supaya kita ngerasa kita itu punya support system, nggak sendirian. Karena dalam sana kan udah sendiri nih, supaya jangan berasa sendiri itu memang keluarga itu penting sekali. Dan karena memang nggak bisa offline, nggak bisa ketemu langsung, pemerintah mengupayakan untuk bisa tetap komunikasi terjaga. Pas keluar gini nih yang dikangenin kayak makanan kita apa yang pertama? Semua saya makan ini setiap hari. Keluar tuh apa kepikiran apa? Pas baru keluar itu yang pertama-tama tuh saya pengen banget makan adalah makanan rumah. Makanannya nyokap. Iya. Terus tiap hari ya udah saya hampir tiap hari sekarang saya makan di sana gitu. Kangen. Nah, tapi barusan saya makan sushi sih. Nah, kalau ada nazar apa sih namanya? Nazar yang maksudnya kayak nih nanti keluar saya mau melakukan ini. Ada nggak sesuatu yang belum? Nggak ada sih, nggak ada sih. Menurut yang saya nggak ada nazar yang spesifik. Saya cuma saya rasa keinginan saya itu keinginan yang normal-normal aja gitu. Adalah yaitu untuk bisa kembali berkiprah lebih baik kalau bisa dari sebelumnya. Kumpulin niat untuk apapun, bagaimanapun beratnya harus bisa. Karena kalau mampu bertahan di dalam sana, kenapa di sini nggak bisa sekarang? Gitu. Kalau lagi pas belum jadwalnya telepon, biasanya kalau lagi kangen sama Aisyah, bawa fotonya atau gimana sih Kak? Oh di dalam. Ya fotonya selalu saya bawa dan Ada di dompet? Di dalam nggak ada dompet. Nggak ada dompet. Boleh ya, foto boleh. Dan tulisannya dia itu biasanya nyampe. Ada, tapi ya saya simpan buat saya sendirilah. Tulisan apa tuh? Ya hal-hal yang biasa lah gitu kan. Biasanya kalau tulis tuh apa sih isinya? Singkat-singkat lah gitu, I love you papa gitu, you're the best, segala macam yang gitu-gitu. Biasalah kayak anak-anak lainnya juga. Kalau misalkan ada Aisyah, apa yang mau disampaikan sih? Mungkin bisa untuk Dena, terima kasih banyak udah menjaga anak kita dan terus kuat dan semangat dalam melakukan segalanya. Terima kasih juga udah membuat hubungan dan kasih sayang saya dengan Aisyah terus terjalin tanpa putus. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang sudah sedemikian hebatnya mensupport saya, dan juga untuk teman-teman yang dari dulu sampai sekarang selalu ada di samping saya. Buat Aisyah ya, Papa love you until the end of the day. Oke, harapan apa buat Bang Jerry ke depannya? Saya berharap
saya masih punya banyak kesempatan untuk bisa berkarya lagi, karena hidup saya rasanya nggak ada artinya tanpa berkarya. Saya harap saya bisa tetap menjadi inspirasi untuk banyak teman-teman di industri kreatif, dan ya mudah-mudahan saya bisa terus seger, sehat untuk bisa kembali menjaga dan memelihara keluarga saya. Boleh nyoba video call nggak sih? Kak Dena gitu. Belum waktunya, belum waktunya. Sore gini nggak bisa. Dia kebetulan baru kemarin sih berkabar sama saya, emang lagi nggak bisa, kalau sore ini baru ntar malam nanti saya bisanya. Ada video gitu nggak sih? Video Aisyah yang nggak kelihatan mukanya. Oh, kelihatan semua mukanya. Kelihatan semua. Belum bisa sih itu. Kalau itu lebih kepada Dena sih yang Kapan mau terbang berarti Bang Jerry? Kabarin biar di bandaranya gitu. ya ini masih belum jelas bagaimana urusan ketemunya. Ini masih belum ada sama sekali lah. Oh, belum ada. Belum jelas ininya, aturan-aturnya. Karena saya pikir satu persatu dulu, ya kan. Aisyah juga udah tahu bahwa memang papanya masih ngurus ini itu, tapi hampir ya sehari-hari kan saya calling terus kan sama dia. Jadi ya saya memang belum memutuskan dengan tepatnya kapan.